Halo, sampai jumpa lagi dengan saya di Tarot Aja. Kali ini saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Dan pemirsa yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada di mobil, yang ada dimanapun, kamu bisa mengikuti pembacaan tarot kali ini dengan memilih kartu yang saya tawarkan di 1 dan 2. Untuk pemirsa yang bertanya ya, kamu saya pilihkan, jadi kamu gak bisa milih. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut untuk membaca kartu, kamu tolong tuh pencet tombol subscribe, pencet subscribe sama loncengnya nyalakan, nanti biar kalau ada video baru kamu tahu, biar gak dicuekin sama YouTube-nya biar perhatian sama kamu, kasih tahu, halo ada tarot baru gitu. Oke, pertanyaan pertama dari Iis Yulianti. Bagaimana peruntungan saya dalam hal pekerjaan? Iis Yulianti mengatakan peruntungan tentang pekerjaan. Kita jawab. Oke, pemirsa yang di rumah, kamu bisa pilih 1 angka dan 2 angka nanti. Aku pilih dulu untuk Iis, pemirsa 1 dan pemirsa 2. Pemirsa 1, pemirsa 2. Pemirsa, boleh dipilih kartu nomor 1. Pilih kartumu nomor 2. Pilih kartumu yang nomor 1 atau nomor 2. Yang di atas adalah Iis Yulianti. Bagaimana peruntungan saya dalam hal pekerjaan? Kita lihat peruntungan seperti apa. Deng deng. Peruntungan dalam kerjaan kok apa ya? Kamu harus sabar, kenapa sih Yulianti? Di sini ada situasi pekerjaanmu yang terasa berat, bebannya seperti menumpuk di kamu. Tetapi kalau kamu bisa sabar handle pekerjaan-pekerjaan ini, kamu mau bersabar melewati penderitaan yang melelahkan ini, kamu dapat dapat hadiah yang layak loh. Jadi bagaimana ke depan? Ya kalau sekarang kondisinya gak enak, kamu tetap harus sabar dan kamu tetap harus menerima kondisi itu. Gunakan perasaanmu untuk melewati semua ini dengan bahagia. Oke? Kuncinya perasaanmu. Jadi jaga perasaanmu, jangan emosinya gak stabil. Tetap kamu nikmati, gimana caranya dibikin nikmat. Walaupun tidak senang ya dibuat senang. Walaupun tidak happy, pura-pura happy dulu. Karena nanti di akhir hasilnya bisa asik. Cuman sekarang lagi gak asik. Gitu ya. Kita lihat ke pemirsa yang milih angka nomor 1. Kita lihat, deng deng. Bagaimana peruntungan saya dalam hal pekerjaan? Wow, kamu nih di pekerjaan ini senang banget. Kamu bahagia, kamu seperti menemukan sesuatu yang kamu cari. Secara perasaan kamu menyenangkan, kamu senang. Cuman kalau finansial mungkin ya masih biasa. Nah, gak enaknya tuh mungkin itu loh. Kadang orang ketemu pekerjaan yang menyenangkan, tetapi duitnya, ribetnya, fee-nya biasa banget gitu. Nah, tapi di sini minimal kamu terpenuhi secara perasaan dulu, secara batin, secara perasaan kamu senang. Jadi kalau ngomongin pekerjaannya menyenangkan, tetapi hasilnya mungkin belum menyenangkan. Jadi nggak apa-apa, nikmati aja. Yang penting kan bahagia. Punya uang juga kan, tujuannya bahagia kan. Tapi kalau kamu sudah bahagia dulu, kan nanti uangnya ikut. Oke? Kita lanjut ke berikutnya. Gimana peruntungan saya dalam hal pekerjaan? Wih, ini kamu kok kayak mengalami kebahagiaan baru ya. Jadi di sini gimana peruntungan saya dalam hal pekerjaan? Di sini lebih ke perasaan. Kamu tuh kok merasa kayak hidup baru, kayak menemukan rasa baru, meluap-meluap, sedang banget. Jadi pekerjaan menyenangkan sekali dan bersyukurlah kamu menemukan pekerjaan yang menyenangkan. Gitu ya. Jadi ini menyenangkan. Jadi kamu dapat kayak mendapat limpahan berkat yang kamu ketemu pekerjaannya bisa mungkin sehobi dengan kamu atau emang yang kamu sukai. Walaupun ini baru awal, tapi ini menyenangkan untuk kamu. Oke, gitu dulu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang lainnya sudah nunggu. Rini, jawabannya pertanyaannya, kehidupanku mendatang bagaimana? Belakangan aku sering banyak beban dan khawatir. Kalau banyak beban ya ditaruh. Kita ambil
1 tuh ini 2 pemirsa 1 pemirsa 2 pemirsa jadi 2 3 itu nanti. Deng deng. Oke, ini atas pemirsa, pilih kartumu nomor 1 atau nomor 2. Pilih kartumu nomor 1 atau nomor 2. Kita lihat ke pemirsa. Rini, kehidupanku mendatang gimana? Deng deng. Nah, kehidupan mendatang tenang saja. Nanti coba kamu mendengarkan orang-orang bijaksana yang memberi petunjuk pada kamu. Jadi mendatang sebenarnya ya ini kesempatan kamu untuk introspeksi sih bagiku. Jadi cobalah introspeksi, cobalah untuk tidak mengeluh, cobalah untuk tidak banyak menyalahkan hal di luar, tetapi sudah kamu terima kondisi yang ada, kamu tetap gembira dan cari jalan keluar. Jangan menghabiskan waktu untuk mengeluh, tapi coba menghabiskan waktu untuk mencari jalan keluar jika kamu sedang mengalami kesulitan. Tetapi kartu ini mengatakan coba merenung ke dalam diri dulu. Gitu ya. Kita lihat pertanyaan. Pak pemirsa, kenapa kehidupanku mendatang gimana? Mendatang kamu bahagia banget ini. Kamu secara pekerjaan produktif, pekerjaanmu lagi bagus, ke depan bagus-bagusnya. Terus kalau kamu baru pengantin baru atau kamu sudah punya pasangan, siap-siap bisa jadi kamu akan menerima baby, akan mempunyai anak. Jadi nikmati hidupmu, karena hidupmu penuh kelimpahan, karena hidupmu penuh kemakmuran, kesuburan, jadi keindahan dan perlakukan hangat keluargamu. Kartu ini oke banget. Kartu ini kartu yang menyenangkan. Kartu ini kartu yang penuh kasih sayang. Jadi sayangi keluargamu. Oke. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Kehidupanku mendatang bagaimana? Ceria banget. Kamu seperti anak kecil yang tulus dan terlalu ceria. Tapi jadi orang ya jangan terlalu ceria dong. Maksudnya gini. Kadang kamu kalau sedang berlebihan, itu kamu lupa diri. Jadi ketawa sampai tetangganya keganggu gitu. Maksudnya kamu boleh senang, kamu boleh meluapkan semangatmu, tetapi kamu tahu batasnya. Jadi karena kadang ketika kamu tidak tahu batasnya, itu bisa menjadi sesuatu yang bermasalah untuk kamu atau menghancurkan kamu. Lihatlah matahari ini. Matahari kalau terlalu jauh itu dingin, kalau terlalu dekat panas banget dan kamu bisa terbakar. Jadi jaga jarak ya. Karena kita social distancing. Oke, jaga jarak. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Ratu. Ratu namanya. Ini Ratu itu bahasa Jawa raja. Ratu ke depan bakal ketemu jodohku gak ya? Kamu lewat mana? Biar nanti jodoh-jodoh cowok. Kamu Ratu ini cewek ya? Kamu lewat mana jalannya? Nanti aku kasih cowok-cowok tahu. Ratu lewat sana, jadi kamu lewat jalan sana biar ketemu gitu. Canda Ratu, biar kita happy. Oke, Ratu. Pemirsa dan pemirsa. Ratu atas ya, pemirsa 1, pemirsa 2. Ke depan bakal ketemu jodoh gak ya? Ketemu jodohku gak ya? Oke Ratu, aku lihat aja. Di sini masih belum Ratu. Aku harus jujur mengatakan masih belum. Kok belum Mas? Kan aku pengen banget punya jodoh. Lah kamu tuh kalau cari kriteria jodoh tuh rumit banget sih. Jadi kriteriamu tuh kadang bisa orang nyebutnya tinggi, tapi kadang menyebutnya adalah terlalu kompleks, terlalu sempurna kadang gitu loh. Itu yang membuat kamu susah gitu loh. Coba gini aja, gak usah mikir jodoh dulu, tapi kamu bersenang-senang, kamu berproses, kamu menikmati hidupmu, dan kalau ketemu orang ya bertemanlah, apalah, gak usah mikir. Kalau kamu cewek nih, gak usah mikir ini cocok gak jadi jodohku ya.
Jangan gitu dulu dong. Ya sudah, kenalan, ngobrol. Kalau bisa dating ya ngedate, kalau bisa makan bareng ya makan bareng, ngobrol. Dari situ nanti kamu akan, oh oke, ini asik. Nah semakin asik, nah, proses itu yang akan menentukan. Jadi jangan di awal kamu sudah matok, ah nggak ganteng, ah nggak tajir, ah nggak gini. Aduh, kalau kayak gitu kapan kamu dapatnya? Nanti sekali dapet yang kamu bayang menurutmu bagus, menurutmu sesuai, ternyata menyakitimu. Gimana coba kalau kayak gitu? Kan yang kasihan kamu. Dan tapi enggak juga, kamu kan bisa taruh dengan aku dan bisa curhat bahwa kamu menderita, aku yang dapat uang. Gitu ya, Ratu. Ke depan, jadi kamu tolong kamu lebih realistis deh. Jadi realistis saja. Kamu sudah butuh pasangan belum? Kalau butuh ya cari yang sangat realistis dengan kamu, dengan kehidupanmu. Itu. Kita lanjut ke pemirsa. Ke depan bakal ketemu jodohku enggak ya? Semoga. Deng deng, deng deng, deng deng, deng deng. Nah, kartu ini jawabannya apa? 50-50. Jadi kamu tuh mungkin sekarang kamu lagi ngegantung ya. Apa ada masalah yang belum selesai? Dengan mantanmu belum selesai. Karena di sini kamu kayak posisinya lagi ngambang. Nah, posisimu yang lagi ngambang dulu yang membuat kamu susah ketemu jodohmu gitu loh. Jadi ya kamu harus selesaikan masa lalumu dulu. Kalau kamu masih terikat pernikahan di masa lalu, ya diselesaikan. Kalau kamu masih punya pacar tapi nggak jelas, ya cepet dikasih penjelasan biar cepet kamu bisa melakukan hal berikutnya, gitu ya. Kita lanjut ke periksa kedua. Ke depan bakal ketemu jodoh nggak ya? Nah, ketemu nih. Kalau ngomongin ketemu, cuman kamu kadang ya berpikir-pikir, tapi saranku ya sudahlah, kalau udah ketemu berinteraksi dulu, nanti beradaptasi dulu. Ketika proses pacaran itu kan proses pengenalan, jadi bukan segalanya. Jadi kamu masih bisa mengatakan tidak nantinya kalau emang tidak cocok. Jadi ketika kamu bertemu lelaki yang minimal sekian persen kamu rasakan oke, ya oke saja, jalani. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Diana Rose. Ini bertanya, masih adakah jodoh saya? Emang kemana nih jodohmu? Diana Rose, masih adakah jodoh saya? Wow. Ini kebaca belum ya? Oh belum. Oh, Diana Rose. Diana Rose, pemirsa. Diana Rose atas, pemirsa 1, pemirsa 2, pilih kartumu. Diana Rose, relax, pilih 1 atau 2. Masih adakah jodoh saya? Masih ada gak? Kamu siap-siap minum air dulu, berdoa dulu. Aku akan buka kartunya. Masih gak jodohmu? Masih adakah jodoh saya? Nah, jawabannya di sini belum. Kenapa belum? Terus Diana, kamu itu orangnya kadang terlalu detail, kadang terlalu banyak pertimbangan, kadang terlalu pengennya tuh yang bagus banget, yang sempurna banget gitu loh. Jadi kamu teliti banget nih. Kalau misalnya kamu ketemu cowok tuh, oke, tingginya masuk, rambutnya nggak masuk sih, cuman masih bisa nanti dimodif dikit, misalnya gitu. Oke, jalannya masuk, oke, ngomongnya suaranya oke, matanya oke, nggak nakal. Jadi bayang nggak? Jadi ribet jadinya, maksudnya kok banyak banget sih keinginan kamu, maksudnya pertimbangannya banyak banget. Jadi saranku apa ya? Ya nggak usah segitunya deh, kamu tuh cari cowok serumit gitu. Jadi
Ya sudah, lakukan. Kamu ketemu orang, nggak usah menilai dulu baik dan buruk. Kalau orang kayak gini tuh buruk, kalau orang kayak ini jangan dinilai dulu. Biarkan interaksi terjadi. Jadi jangan kamu, ini kelihatannya nggak beres deh. Nah belum kamu sudah kayak gitu. Ini kelihatannya kayak yang kemarin deh. Nah belum kayak gitu. Jadi jangan kamu cepat memberi keputusan dan penilaian di awal. Jadi biarkan dulu, kasih kesempatan dia menunjukkan dirimu. Hai guys, cowok, tunjukkan dirimu gitu. Jadi biar dia menunjukkan dirinya. Nah, pas menunjukkan itu kan kesempatan kamu beri nilai baru kan. Kamu oke, cocok. Oke, masuk ini sikapnya gitu loh. Gua jalan dibukain pintu, masuk gitu loh. Wah, gua mau duduk diambilin kursi, masuk gitu loh. Gue nyebrang dituntun nih, masuk. Nah, kayak gitu. Oke, kayak gitu gitu. Tapi jangan belum baru mau datang kamu sudah langsung kamu scan. Ini kayaknya nada-nadanya, bau-baunya nggak beres deh. Aduh, kapan ketemunya kalau kayak gitu. Gitu ya. Jadi boleh kamu seleksi tapi berinteraksi dulu. Berikutnya masih ke pertanyaan, masih adakah jodoh saya? Jawabannya masih banget di sini. Jadi pemirsa satu, kamu masih banget punya jodoh dan jodohmu itu siap untuk dinikahi dan siap untuk mengarungi perjalanan ke depan. Jadi kamu tenang, kamu happy aja, nanti akan lebih cepat ketemu dan udah siap deh semuanya, langsung jalan. Nanti kalau nikah kabar-kabar ya. Kabarin, kamu komen aja, Mas aku nikah beneran. Gitu ya. Oke, ini kamu nanti ketemu gampang nih. Kita lihat ke pemirsa kedua. Masih adakah jodoh saya? Nah, di sini nih jawabannya tidak ada jodohmu. Kenapa? Karena sebenarnya banyak sih yang datang ke kamu, yang deketin kamu, tapi kamu banyak menolaknya. Kamu masih kayak kalau Jawa itu namanya gamang. Kalau bahasa Indonesia ogah-ogahan, jadi kayak males kayak gitu loh. Jadi ada yang datang kayak lagi enggak gitu loh. Jadi peluang-peluang yang muncul, kesempatan-kesempatan datang sering kamu tolak gitu loh. Karena ya bisa kamu suka nggak suka, bisa karena kamu ya lagi males aja gitu loh. Jadi kan jadi aneh toh. Kadang kamu deketin cowok males, tapi ketika sendiri kamu tanyanya masih ada jodoh apa enggak? Lah kamu nih sebenarnya pengen punya jodoh apa enggak sih? Kalau udah pengen semuanya sudah ngomong pengen, terus kamu membuka hati gitu loh. Jangan ada cowok nanti males giliran sendiri masih ada enggak ya? Kan jadi aneh, orang kamu jadi kok enggak konsisten. Jadi sarannya tanyakan batinmu, kamu butuh apa enggak? Kalau butuh buka batinmu, hatimu dibuka. Kalau kamu udah gak butuh, ya sudah nikmati hidupmu, gak usah tanya-tanya itu lagi. Oke? Kita ke pertanyaannya berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Roro Rengganis, kalau nggak salah ya, Roro Rengganis apa Roro Gendis? Roro Gendis ini bertanya, rumah tanggaku masih bisa dipertahankan atau tidak? Dia bertanya tentang rumah tangganya masih bisa dipertahankan atau tidak. Ferguson bisa tidak dipertahankan. Kita lihat Roro Gendis masih bisa dipertahankan apa enggak? Ada lagunya enggak sih? Lagu yang ngomongin mempertahankan itu ada enggak toh? Kita lihat saja. Roro Gendis yang atas, pemirsa pilih 1, pilih 2, pilih kartu nomor 1 atau nomor 2. Roro Gendis. Masih adakah kok rumah tanggaku masih bisa dipertahankan atau tidak? Kamu ambil napas, kamu tenang Gendis. Apapun jawabannya kamu terima ya. Karena ini bisa nggak menyenangkan, tapi bisa sangat menyenangkan. Nah kalau jawabannya nggak bisa, ternyata kamu menginginkan, kan itu menyenangkan. Oke, kamu rileks, pemirsa, pilih kartumu. Kamu jangan senyum-senyum, pilih kartumu. Kita lihat Roro Gendis. Rumah tanggaku masih bisa dipertahankan atau tidak?
Teng 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 teng. Jawabannya 50-50. Kartu ini mengatakan nggak tegas mengatakan tidak dan tidak tegas mengatakan iya. Di kartu ini, ketika kamu bisa mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan tubuh, maka semuanya bisa terjadi. Ketika ide-ide yang besar, ketika hal-hal yang mulia itu bisa kamu wujudkan dalam bentuk yang sederhana, maka bisa terwujud. Tetapi kalau kamu membatasi dirimu secara fisik aja, kamu dideketin gak mau, terus kamu berbicara pun gak mau, kamu pengennya hanya dimengerti, ya susah, kamu kondisinya gitu-gitu aja. Jadi saranku, maumu apa, bicarakan dengan pasanganmu. Maumu apa, aku tuh pengen gini. Tanya pasanganmu, kamu pengennya apa, aku pengen gini. Lah terus ketemu apa enggak ini pengenmu sama pengenku. Padahal kan kita kemarin saling cinta toh. Padahal kita kemarin kan sehidup semati toh. Lah kalau sampai sekarang kok kita jadi kayak gini, ini piye toh? Sing salah sopo cobaan gitu loh. Lah wong kita nikah, pilihan kita kok. Lah saiki kok dia malah adem-ademan gini kan gitu loh. Jadi maksudnya yo bicarakan lah gitu loh. Bicarakan kamu pengen seperti apa, pasanganmu seperti apa. Kamu gak sukanya seperti apa, pasanganmu gak sukanya seperti apa. Cari jalan di tengah. Oke? Jadi cari, ya kalau kamu kamu gak nyaman, tapi ya kamu kadang sedih harus mengurangi kenyamanan sedikit demi kompromi dengan pasanganmu. Begitu kan pasanganmu, ya harus mengurangi tidak nyamanannya untuk memenuhi kompromi dengan pasangannya. Jadi kedepannya gimana masih 50-50. Kalau kamu mau membicarakan ini dan pengen berubah dan kamu akhirnya membuka diri dengan pasanganmu, semoga bisa berubah dan bisa lebih baik. Tetapi kalau kamu tidak melakukan apapun, masih kayak gini, ya situasinya nggak akan berubah, masih gini-gini aja gitu loh. Tetapi ini belum ke arah bubar ya. Aku belum membaca ke arah bubar, ini tetap masih jalan. Jadi ya daripada jalan tapi tidak berkembang, ya coba komunikasi Andis ya. Ya Roro. Oke, gitu. Kita lanjut ke pemirsa 1. Rumah tanggaku bisa dipertahankan atau tidak? Jawabannya 50-50. Kartu ini mengatakan egomu diturunkan toh. Kamu tuh kalau kamu cewek itu kamu kadang semua pengen untuk kamu, perhatiannya untuk kamu full. Dan kalau kamu cowok, kamu juga ya terlalu merasa kamu sebagai lelaki yang sudah memenuhi semua kebutuhan. Akhirnya kamu lupa bahwa ada sisi batin dari pasanganmu yang harus kamu penuhi. Egomu terlalu gede sebagai pemimpin gitu loh. Jadi kartu ini pesannya, rumah tanggaku masih bisa dipertahankan enggak? Bisa kalau kamu menurunkan ego. Jadi egonya diturunkan, jangan senang ribet gitu loh. Soalnya ini perangnya senang perang. Jadi lempar-lemparan senang banget. Sepatu dilempar, apa dilempar, senang HP dilempar. Ngelempar HP di depan saya. Jadi saya pakai tas, masukin tas langsung tak jual kan gitu. Lempar HP di depan pasangan kan percuma itu kan. Gitu ya, maksudnya orang yang gak keren itu adalah orang yang senang ribut. Orang yang keren itu adalah orang yang menyelesaikan sesuatu dengan berbicara. Jadi kalau kamu pengen keren dan dewasa, selesaikan semuanya dengan bicara. Tapi kalau kamu orang yang tidak keren, yo ribut tono sak karepmu. Gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Rumah tanggaku masih bisa dipertahankan atau tidak? Kita lihat apakah masih. Sebenarnya masih banget. Cuman kadang kamu kok senang banget jadi korban ya. Jadi seolah-olah tuh kamu yang kamu yang terjebak dalam rumah tangga ini. Kamu yang serba salah, kamu yang menjadi korban. Hello, bojo seneng dadi korban yo. Lah ngopo? Pernikahan itu kan pilihanmu, pernikahan itu kan kesadaranmu. Jadi kalau ada sesuatu yang gak enak ya keluarlah dari kondisi itu. Jangan menyalahkan orang lain, karena kamu yang akan membuat
dirimu tuh bahagia apa enggak, komitmen oke apa enggak tuh kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan menjadikan dirimu seolah-olah korban. Tetapi ya sudah, kalau kamu merasa ada yang enggak beres, ada yang enggak nyaman, selesaikan dengan berbicara dan kita harus gimana. Oke? Gitu ya. Ini pertanyaan dari Roro Kris tadi. Kita lanjut ke pertanyaan dari Esti. Mati dia masih. Hati dia masih ingat saya tidak? Wah, hati dia masih ingat saya tidak? Pertanyaan tuh. Terus ada pertanyaan lagi, apakah dia ada wanita lain? Waduh, kamu ini kenapa kok wanita lain? Oke, kita lihat dulu. Ini jadi dia tanyanya, hati dia masih ingat saya tidak? Apakah ada wanita lain? Berarti atau bukan jodoh saya. Aku akan ambil 2 kartu. 1, 2 untuk Esti. 1, 2 untuk pemirsa. 1, 2, 2. Oke, pemirsa kamu pilih 1, 2. Ini Esti jawabannya, pertanyaannya banyak soalnya. Dia nggak tahu mungkin kalau pertanyaan banyak. Oke, kita lihat pertanyaannya. Kita Esti pemirsa 1, pemirsa 2. Pertanyaannya, hati dia masih ingat saya tidak? Waduh, hati dia masih ingat apa? Oke, hati dia masih ingat ya. Pemirsa pilih kartumu. Esti, hati dia masih ingat kamu enggak? Masih banget. Kalau kartu ini mengatakan, kalau pertanyaannya masih ingat enggak? Masih. Tetapi dia bisa menguasai sikapnya untuk tidak menunjukkan perasaannya ke kamu berlebihan. Jadi ya masih ingat kamu banget kalau masih ingatnya. Oke. Terus kita lihat untuk pemirsa. Masih ingat gak sih dia sama kamu? Di sini cenderung tidak. Jadi kartu ini mengatakan tidak. Jadi dia seolah memang pergi meninggalkan kamu dan dia tidak mengingatmu lagi. Maaf Ferguson, dia emang tidak ingat kamu lagi. Oke. Lalu pemirsa kedua. Hati dia masih ingat saya tidak? Masih, tetapi ketika mengingatmu, kamu seperti beban yang berat sekali. Sebenarnya kamu tuh ngapa sih kok? Apa kamu tuh banyak menuntut toh? Kok dia tuh jadi berat banget loh ingat kamu itu, tapi masih keinget kamu. Nah, koreksi ya, maksudnya koreksi diri. Kenapa kok dia kadang merasa kamu jadi beban? Kamu perlu koreksi diri kamu. Karena dia sebenarnya kalau ngomongin tindakan, dia berusaha untuk memenuhi semua kebutuhanmu atau memenuhi semua apa yang kamu inginkan. Cuman jatuhnya jadi beban gitu loh. Jadi dia masih mengingatmu. Apakah dia ada wanita lain? Jawabannya, kamu siap ya ada wanita lain gak ya si Esti? Siap ya? Tak buka. 50-50. 50-50 itu bisa iya bisa tidak. Tetapi di sini aku melihat dia denganmu dalam hubungan ada situasi yang gak nyaman gitu loh. Jadi kamu tuh kalau lihat lelaki, ada masalah dengan lelaki tuh jangan langsung mikir wanita lain. Kenapa sih harus ada wanita lain terus? Seolah-olah wanita dirimu tuh bukan wanita lain, dirimu kan ya wanita lain kan ya. Maksudnya gini, kamu jangan menyalahkan ketika ada yang nggak beres dalam sebuah hubungan, apalagi ini rumah tangga misalnya ya. Jangan ada orang ketiga, jangan ada dia selingkuh, jangan. Ngapa sih kamu harus nariknya kayak gitu? Yang harus kamu tanyakan tuh sikapmu terhadap pasanganmu sudah bagus atau belum? Gimana cara kamu berinteraksi dengan dia? Gimana cara kamu perlakukan dia? Gimana cara kamu mencintai dia? Gimana bentuk kamu mencintai dia? Kalau bentuk kamu mencintai dia ancaman, kalau bentuk kamu mencintai dia adalah malah membatasi dia, ya males gitu loh. Jadi cinta itu oke, tapi kamu harus pintar menunjukkan cintamu, dewasa menunjukkan cintamu. Caranya gimana sih?
ya membuat pasanganmu bahagia. Kalau pasanganmu nggak bahagia berarti menunjukkan cintamu ada masalah di sana. Gitu ya. Jadi gimana sih menunjukkan kita mengecek sikap saya ini sudah benar belum sih sama pasangan? Gampang ngeceknya. Sikapmu itu diterima seperti apa, responnya seperti apa. Kalau dia responnya gembira, responnya malah sayang sama kamu, nyium kamu, berarti benar. Tapi kalau responnya dia minimal diem, terus nggak mau bicara, terus menutup diri, terus membuat jarak, berarti ada sikap yang nggak beres gitu loh. Maksudnya apa? Dari kamu ada sikap yang nggak pas ke dia. Jadi jangan menyalahkan orang lain dulu, tapi koreksi diri, komunikasikan dengan pasanganmu, gitu ya. Selanjut ke pemirsa 1. Apakah dia ada wanita lain? Wah, teng. Jawabannya 50-50. Jadi kalau ngomongnya ada wanita lain, bisa ya bisa tidak, tetapi bukan itu konteks dalam kartu ini. Kartu ini menggambarkan sebuah ada situasi buruk, ada situasi yang gak sehat, ada kondisi yang negatif yang sering dialami. Jadi bisa bentuknya misalnya mabuk, bisa bentuknya menggunakan minuman atau macam-macam. Jadi banyak hal-hal negatif yang sering terjadi oleh dia. Kalau mungkin pasangan keluarga bisa KDRT, bisa pemukulan, bisa macam-macam. Tapi jadi dia sering melakukan hal-hal yang negatif pada pasangannya. Jadi kalau tanya ada wanita lain, nggak ada. Bukan itu, nggak ada wanita lain. Cuman lebih ke arah banyak sikap negatif yang dia senang. Misalnya ya hanya nongkrong sama temennya nggak jelas atau ngapa itu. Oke, kita lanjut ke pemirsa berikutnya. Apakah ada wanita lain? Jawabnya ada sih, ada wanita lain. Jadi kenapa tadi kan bebannya berat dan ya ada orang lain, ya mungkin hubungan kalian ini sudah diambang-ambang gak enak gitu. Jadi ya maka orang lain hadir, maksudnya bukan hadir ya, tetapi orang lain tuh gak bisa disalahkan kadang. Maksudnya kadang ketika pasangan Anda ke orang ketiga itu karena ada masalah di dalam, bukan karena dia pengen ketiga aja, tidak, tapi karena ada masalah di dalam dulu. Jadi ya situasi di dalam sudah gak enak, akhirnya ada yang di luar gitu ya. Oke, begitu dulu pembacaan kali ini. Pemirsa, silahkan pencet subscribe, pencet loncengnya untuk yang baru datang.